Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sadariani, NIM 19136039. Di sini saya ingin memaparkan mengenai mitigasi spasial dengan studi kasus banjir bandang Nagari Kajai, Pasaman Barat. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan komponen-komponen alam tanpa campur tangan manusia. Bencana alam di Indonesia disebabkan karena Indonesia terletak di antara tiga pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, lempeng Eurasia yang bergerak ke selatan, dan lempeng Pasifik yang bergerak dari timur ke barat. Indonesia juga merupakan negara cincin api di dunia karena dikelilingi oleh deretan gunung api aktif dari barat hingga timur. Oleh sebab itu, berbagai fenomena seperti gempa bumi dan erupsi gunung api sering terjadi di Indonesia. Pada 25 Februari 2002 lalu telah terjadi gempa di Pasaman Barat. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menunjukkan gempa ini memiliki magnitudo 6,1 dengan epicenter terletak pada koordinat 0,14 derajat lintang utara dan 99,94 bujur timur, tepatnya di darat pada dataran kaki Gunung Talamau, bagian utara. Dengan kedalaman 10 km, gempa bumi atau main shock dengan magnitudo 6,1 ini didahului satu kali gempa pembuka atau core dengan magnitudo 5,2 pada 4 menit sebelumnya. Rangkaian aktivitas gempa signifikan ini merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake yang dipicu aktivitas sesar aktif, yaitu zona sesar besar Sumatera atau the Great Sumatra Fault Zone, tepatnya pada segmen sesar yang belum terpetakan. Kejadian bencana gempa bumi yang disusul dengan longsor dan banjir bandang yang terjadi tepatnya pada 25 Februari 2022 tersebut menyebabkan 27 jiwa meninggal dunia, 451 luka-luka, dan 19.221 jiwa mengungsi. Banjir bandang menerjang Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. 2 rumah yang ditinggali korban gempa pada Februari silam hanyut di bawah banjir. Selain itu, bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan rumah warga, infrastruktur, dan sarana prasarana sehingga berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat untuk waktu yang tidak singkat. Hal ini menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah, mengingat secara kewilayahan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat memiliki indeks risiko bencana. Mitigasi bencana merupakan kajian untuk meminimalkan dampak kerugian akibat kejadian bencana, baik kerugian material maupun kerugian moral. Mitigasi bencana harus bersifat tuntas sehingga masyarakat yang hidup pada kawasan bencana dituntut untuk dapat bersikap proaktif baik pada masa pra-bencana, masa kejadian bencana, maupun pada masa pasca bencana. Sedangkan geografi kebencanaan lebih menekankan pada konsep keruangan spasial, konsep region, konsep ekologi, dan melakukan mitigasi terhadap bencana. Pemodelan spasial atau pemetaan merupakan suatu kegiatan yang paling utama dalam melakukan mitigasi bencana. Penyusunan peta bencana dilakukan melalui analisis yang holistik dengan menggunakan sistem informasi geografi atau disingkat dengan SIG. Pengembangan SIG yang terkait dengan kawasan bencana merupakan suatu rancangan dari penerapan sebuah sistem informasi dengan 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama input data hidrometeorologi seperti musim hujan, kemarau, curah hujan bulanan dan tahunan, data geologi, data kemiring lereng, dan daerah-daerah yang potensial terhadap bencana. Yang kedua, pemrosesan data dengan melakukan perhitungan dan penggabungan data. Dan yang terakhir, informasi data tersebut output yang berupa peta-peta yang berhubungan dengan sebaran kawasan yang rawan terhadap bencana. Metode analisis spasial tingkat bahaya banjir bandang yaitu dengan mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam bentuk SHP seperti data kemiring lereng, curah hujan, jenis tanah, dan penggunaan lahan, dan diberi nilai skor masing-masing, kemudian dilakukan overlay. Analisis overlay ini digunakan untuk menentukan daerah tingkat kerawanan banjir dengan didasarkan pada beberapa aspek fisik dasar yaitu kemiring lereng, curah hujan, jenis tanah, serta penggunaan lahan pada suatu kawasan yang didasarkan pada
pengharkatan, dan pembobotan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu kemiring lereng. Lereng adalah kenampakan permukaan alam disebabkan adanya beda tinggi. Apabila beda tinggi dua tempat tersebut dibandingkan dengan jarak lurus mendatar akan diperbolehkan besarnya kelerengan. Bentuk lereng tergantung pada proses erosi, juga gerakan tanah dan pelapukan. Lereng merupakan topografi yang berbagi dalam dua bagian, yaitu kemiringan lereng dan beda tinggi relatif, di mana kedua bagian tersebut besar pengaruhnya terhadap penilaian suatu bahan kritis. Jika suatu lahan kritis akan digunakan untuk pertanian ataupun pemukiman, perlu adanya suatu pertimbangan mengenai kemiringan lereng menggunakan peta kemiringan lereng. Tabel indikator kemiringan lereng, subindikator yaitu datar 0-8%, landai 8-15%, agak curam 16-25%, curam yaitu 26-45%, dan terjal di atas 45% dengan nilai dengan nilai datar 1, landai 2, agak curam 3, curam 4, terjal 5. Selanjutnya curah hujan. Peta curah hujan juga berpengaruh dan merupakan peta dasar yang harus dimiliki karena curah hujan di setiap lokasi juga berbeda-beda. Selain itu, curah hujan sangat berpengaruh terhadap banjir. Terdapat tabel indikator curah hujan, yaitu kategori sangat lebat besar dari 100 dengan nilai 5, kategori lebat 50-100 dengan nilai 4, sedang 20-50 dengan nilai 3, kategori ringan 5-20 dengan nilai 2, sangat ringan yaitu kecil dari 5 dengan nilai 1. Di daerah Nagari KJ, curah hujannya termasuk curah hujan yang tinggi. Selanjutnya jenis tanah. Peta jenis tanah adalah sebuah peta yang menggambarkan variasi dan persebaran berbagai jenis tanah atau sifat-sifat tanah seperti pH, tekstur, kadar organik, kedalaman, dan sebagainya. Di suatu area, peta tanah merupakan hasil dari survei tanah dan digunakan untuk evaluasi sumber daya lahan, pemetaan ruang, perluasan lahan pertanian, konservasi, dan sebagainya. Tabel indikator kepekaan tanah yaitu tidak peka dengan nilai 1, agak peka dengan nilai 2, kepekaan sedang dengan nilai 3, peka dengan nilai 4, sangat peka dengan nilai 5. Kepekaan tanah yang tidak peka, jenis tanahnya yaitu tanah aluvial. Agak peka yaitu tanah latosol. Kepekaan sedang mediteran. Peka yaitu jenis tanah andesol, humosol, tosol, etisol, insetual. Dan yang sangat peka yaitu jenis tanahnya berupa regosol, organosol, dan resina. Selanjutnya penggunaan lahan. Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia dalam kaitannya dengan lahan yang biasa tidak sengaja langsung tampak dari citra. Penggunaan lahan telah dikaji dari beberapa sudut pandang yang berlainan sehingga tidak ada satu definisi yang benar-benar tepat di dalam keseluruhan. Konteks yang berbeda, sebagai contoh melihat penggunaan lahan dari sudut pandang kemampuan lahan dengan jalan mengevaluasi lahan dalam hubungannya dengan bermacam-macam karakteristik alami. Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu seperti pemukiman, perkotaan, dan persawahan. Terdapat tabel indikator penggunaan lahan yaitu dengan pemukiman dengan nilai 5, sawah, tambal atau tegal yaitu dengan nilai 4, kebun campuran dengan nilai 3, semak belukar atau perkebunan dengan nilai 2, dan hutan dengan nilai 1. Selanjutnya hasil analisis. Terdapat interval dan indeks bahaya bencana banjir bandang yaitu kelas tinggi dengan interval kelas 16-18 dengan indeks bahaya tinggi, kelas sedang yaitu dengan interval kelas 13-15 dengan bahaya sedang, kelas rendah yaitu interval 10-12 dengan bahaya rendah.
Berdasarkan hasil overlay aspek fisik seperti kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, serta penggunaan lahan Nagari Kajai yang didasarkan pada penghargatan dan pembobotan, maka didapat 5 tingkat bahaya banjir bandang yang ada di Nagari Kajai, yaitu tidak ada bahaya banjir dengan luas 10,4%, tingkat bahaya sangat rendah dengan luas 25,38%, bahaya rendah yaitu 72,40%, bahaya sedang 25,74%, dan bahaya tinggi yaitu 5%. Dapat dilihat pada gambar berikut. Pada daerah tidak ada bahaya banjir yaitu karena berada di daerah yang cukup tinggi, termasuk kategori dengan ketinggian yang cukup tinggi, sehingga di sana tidak ada bahaya banjir. Selanjutnya, mitigasi. Tahap manajemen bencana dibagi menjadi 3, yaitu sebelum, saat, dan setelah bencana. Tahap sebelum bencana menjadi tanggung jawab BPBD, Bapeda, dan BPPTKG. Ketiga instansi ini mempunyai tugas dalam memonitoring bencana, terutama banjir. Saat kejadian bencana merupakan tugas dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Bapeda. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan berperan dalam penyediaan logistik, pengungsian, dan pos pelayanan kesehatan. BPBD dan Bapeda berperan dalam penentuan titik kumpul dan jalur evakuasi korban bencana. Setelah bencana merupakan tugas BPBD dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mitigasi bencana banjir. Yang pertama, sebelum banjir, yaitu penataan daerah aliran sungai, pembangunan sistem pemantauan dan peringatan banjir, tidak membangun bangunan di bantaran sungai, buang sampah di tempat sampah, pengerukan sungai, penghijauan hulu sungai, dan mitigasi bencana banjir di saat banjir, mematikan listrik, mengungsi ke daerah aman, jangan berjalan dekat saluran air, hubungi instansi yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Mitigasi bencana banjir setelah banjir yaitu membersihkan rumah, siapkan air bersih untuk menghindari diare, waspada terhadap binatang berbisa atau penyebaran penyakit yang mungkin ada. Selanjutnya, selalu waspada terhadap banjir susulan. Mitigasi bencana banjir berikutnya yaitu peringatan dini, melakukan public education dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan terhadap bencana alam, perbaikan lingkungan dan jalan yang berfungsi sebagai jalur evakuasi, pembuatan peta rawan bencana dengan tingkat bahayanya. Selanjutnya, mitigasi bencana banjir kebijakan pemerintah, pencegahan pengembangan pemukiman pada kawasan-kawasan tidak diperuntukkan untuk pemukiman yang rawan terjadi bencana, pencegahan pengembangan pemukiman di kawasan rawan bencana, memerlukan upaya pengendalian pemanfaatan lahan yang berorientasi pada penerapan hukum yang tegas yang meliputi pengawasan atau kemampuan pelaporan dan evaluasi, upaya penertiban dan pemberian sanksi, serta pemberlakuan pajak yang tinggi. Berikut gambar banjir bandang yang terjadi di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat pada 25 Februari 2022 lalu setelah terjadinya gempa. Sekian pemaparan mengenai mitigasi spasial banjir bandang Nagari Kajai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.